Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Hudri Alpariji dan di samping saya ada Qurratul Jannah. Di sini kami akan mempresentasikan terkait materi yang sudah kami diskusikan, yaitu desain silabus pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran atau alur ATP. Kayak untuk mempersingkat waktu, langsung saja dijelaskan materinya. Yang pertama ada pengertian silabus. Silabus berasal dari bahasa Latin silabus yang berarti daftar, tulisan, ikhtisar, ringkasan isi buku. Silabus merupakan pengembangan atau jabaran dari kurikulum yang berisikan sinopsis mata pelajaran atau mata kuliah, kompetensi mata pelajaran atau mata kuliah. Agar kurikulum dapat diimplementasikan dengan baik dalam pembelajaran atau perkuliahan di kelas, maka silabus perlu dijabarkan atau dikembangkan menjadi satuan pembelajaran dan rencana pembelajaran. Silabus merupakan produk utama dari pengembangan kurikulum sebagai suatu rencana tertulis pada suatu satuan pendidikan yang harus memiliki keterkaitan dengan produk pengembangan kurikulum lainnya, yaitu proses pembelajaran. Silabus dapat dikatakan sebagai kurikulum ideal, sedangkan proses pembelajaran merupakan kurikulum aktual. Silabus pada dasarnya merupakan program yang bersifat makro yang harus dijabarkan lagi ke dalam program pembelajaran yang lebih rinci, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua ada prinsip silabus. Prinsip silabus yang pertama ada ilmiah, yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua ada relevan, yaitu cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran atau urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual pendidik. Yang ketiga ada sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat ada konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetisi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima ada memadai, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam ada aktual dan kontekstual, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni. Yang ketujuh ada fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragam peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntunan masyarakat. Yang terakhir ada menyeluruh, yaitu komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi. Selanjutnya ada langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama ada mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat ada merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima ada penentuan jenis penilaian. Yang keenam ada menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir menentukan sumber belajar. Oke, selanjutnya yaitu D, komponen-komponen silabus. Ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu standar komponen mata pelajaran. Standar komponen mata pelajaran yaitu adalah batas dan arah kemampuan yang harus dimiliki dan dapat dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran suatu mata pelajaran tertentu. Yang kedua adalah komponen dasar. Komponen dasar adalah kemampuan minimal pada tiap mata pelajaran yang harus dicapai siswa. Kemudian ada hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan siswa dalam memahami suatu tahapan pencarian pengalaman belajar dalam suatu kompetisi dasar. Kemudian ada indikator hasil belajar. Indikator hasil belajar yaitu ciri penanda
ketercapaian kompetensi dasar. Kemudian ada materi pokok. Materi pokok adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian ada alokasi waktu. Alokasi waktu adalah waktu yang diperlukan untuk menguasai masing-masing komponen kompetisi dasar. Kemudian adanya penilaian. Penilaian adalah jenis, bentuk, dan instrumen yang digunakan untuk mengetahui atau mengatur keberhasilan belajar siswa. Dan yang terakhir ada sarana dan sumber belajar. Sarana dan sumber belajar adalah sarana dan sumber belajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Kemudian proses silabus. Yang pertama, perancangan desain atau desainnya gitu ya. Jadi tahap ini diawali dengan kegiatan mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam standar isi. Dilanjutkan dengan menetapkan materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, jenis penelitian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang diperlukan. Kemudian yang kedua ada validasi. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah draft awal silabus yang telah disusun itu sudah tepat atau masih memerlukan perbaikan dan menyempurnakan lebih lanjut. Kemudian ada pengesahan. Tahap ini dilakukan sebelum silabus final atau selesai diimplementasikan dalam tujuan agar memperoleh pengesahan dari pihak yang dianggap kompeten. Yang keempat ada sosialisasi. Tahap ini dilakukan terutama apabila silabus dikembangkan pada level yang lebih luas dan dilakukan oleh tim yang secara khusus dibentuk dan dipercaya untuk mengembangkannya. Yang kelima ada pelaksanaan. Tahap ini merupakan kulminasi dari tahap-tahap sebelumnya yang diawali dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian ada yang keenam, evaluasi. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah silabus yang dikembangkan itu telah mencapai sarana atau sebaliknya. Dan kemudian yang terakhir ada Kemudian poin F, manfaat silabus. Dengan memperhatikan beberapa pengertian di atas, pada dasarnya silabus memerlukan acuan utama dalam suatu kegiatan pembelajaran. Beberapa manfaat dari silabus ini diantaranya: 1. Sebagai pedoman atau acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, dan pengembangan sistem penelitian. Kemudian kedua, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok program yang akan dicapai dalam satu mata pelajaran. Yang ketiga, sebagai ukuran dalam melakukan penelitian keberhasilan suatu program pembelajaran. Dan yang terakhir, dokumentasi tertulis sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Sekian presentasi dari kami, pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau bertanya, langsung saja di forum aslinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.